masuk nanti materi pembelajaran tentang ekosistem. Namun sebelum itu, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh salah seorang di antara kalian. Pada Tasya, silakan dengan memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tadi sudah sempat sarapan? Sudah. Biar bagaimanapun diusahakan sarapan, walaupun sedikit. Pembelajaran kita dimulai. Kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Tentang lagunya apa ini judulnya? Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kami. Nah, ini berarti berkaitan dengan peristiwa sejarah Bandung Lautan Api. Yang ada salah satu tokoh pemuda di Bandung yang kemudian berinisiatif untuk menghancurkan gudang persenjataan Belanda. Ada yang ingat tidak? Yang sekarang namanya dijadikan nama jalan. Itu beliau namanya Muhammad Toha. Ini jadi pelajaran buat kita. Para pahlawan bisa mengorbankan harta bahkan jiwanya demi bangsa. Kita juga bisa tidak? Bisa. Nah, seperti sekarang kalian belajar, sedang mengorbankan waktu kecil kalian dalam bermain untuk belajar. Kenapa? Untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 5, subtema 1 tentang ekosistem. Pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran diharapkan adalah yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang ditampilkan atau bahkan yang sudah Bapak bagikan tadi, kalian nanti berdiskusi kelompok, nanti kalian mampu menemukan dan menuliskan pokok pikiran yang ada di dalam teks tersebut atau masing-masing paragrafnya secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati bacaan teks non-fiksi tersebut, kalian nanti mampu membuat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini gunanya untuk menemukan gagasan pokok yang ada di dalam sebuah paragraf. Untuk membangkitkan semangat kita yel-yel dulu. Bila kau ingin Jadi kelompok yang sana yang dapat hadiah. Nah, apa hadiahnya? Seperti janji Bapak, bagi 3. Lumayan. Baik, kita akan mulai materi kita. Gambar apa ini? Rusa. Terus? Angsa. Ya betul. Terus? Gambar apa ini? Pohon. Ini rumput. Nah, ini kurang lebih ini air ya, danau. Nah, ini semua yang dikatakan dengan sebuah ekosistem. Ini contoh. Ini sebuah contoh ekosistem yang disebut dengan ekosistem padang rumput, di mana di sana terdiri dari beberapa makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Silakan kalian lihat di buku materi kalian yang Bapak ada bagikan. Nah, namun sebelum ke sini, ya Bapak ingatkan dulu. Yang akan kita bahas ini pada hari ini adalah contoh sebuah teks non-fiksi. Ya. Teks itu ada 2. Ada fiksi, ada non-fiksi. Fiksi itu ada yang tahu artinya? Tidak asli, terus tidak nyata, terus hayalan. Contoh apa? Contohnya cerita Pawel tentang binatang. Bisa juga dongeng, Malin Kundang. Kan sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang selanjutnya adalah contohnya lagi cerpen. Nah, yang kedua teks adalah teks non-fiksi. Non itu tidak, fiksi itu yang tadi ya.
Tidak nyata. Berarti kalau non fiksi yang tidak nyata berarti apa? Baca. Sebenarnya sebuah karangan berdasarkan Kisah nyata. kisah nyata. Nah, tugas kalian apa nanti setelah membaca teks salah satu contoh teks non fiksi ini? Yaitu kalian bertugas menemukan ide pokok dari setiap paragraf, menemukan gagasan utama. Yang paling pertama ketika kita ingin menemukan sebuah ide pokok atau gagasan pokok adalah satu, ya betul, membaca seluruh teks. Kemudian untuk menemukan per paragrafnya bagaimana? Betul, membuat pertanyaan nih hadiahnya nih. Apa isi paragraf tersebut? Yang nanti jawabannya ada di paragraf itu. Kita bikin pertanyaan sendiri, jawabnya sendiri, tapi berdasarkan paragraf yang ada di sana. Nah, kalau sudah diketemukan, nah itu insya Allah kemungkinan besar itu adalah ide pokoknya. Silahkan dibaca. Kemudian isi di LKPD ini. Tugas yang pertama, ya. Kalian yang pertama buat 3 pertanyaan terkait teks non fiksi di atas. Ini berkaitan dengan materi ekosistem yang kita bahas. Dimulai dari coba Azra baca paragraf pertama. Sampah tampak menumpuk di kali. Panjang Nah, 3 pertanyaan di sana ada 3 alinea. Berarti pertanyaan pertama hubungkan dengan alinea 1, pertanyaan kedua hubungkan dengan alinea 2, pertanyaan ketiga hubungkan dengan alinea ke-3. Itu yang mudahnya. Diskusi ya sama teman-temannya. Ingat, kata kuncinya adalah buat pertanyaan dulu. Apa yang dibahas pada paragraf tersebut? Nah, kita kelihatan. Lihat di kegiatan 5 di LKPD. Tadi Bapak sudah bilang kita akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan ada namanya ekosistem. Tadi yang di awal tadi ekosistem apa masih ingat? Padang rumput. Ada ekosistem apa lagi kira-kira? Kalau ekosistem sungai kira-kira apa aja yang ada di sana? Ikan, air, apa lagi? Nah, di dalam sungai apalagi dari ikan? Ekosistem itu adalah suatu hubungan yang terjadi antara makhluk hidup di dalam suatu lingkungan. Contoh tadi ada ekosistem pada rumput. Ada nggak hubungan di antara yang ada di gambar tadi? Rusa. Kemudian tadi ada rumput, ada pohon-pohonan, gitu ya. Yang namanya ekosistem itu terdiri dari 2 komponen. Ada yang namanya komponen atau bagian dari lingkungan yang disebut dengan bagian yang hidup, disebut dengan biotik. Ada yang tak hidup dengan abiotik. Yang abiotik cahaya matahari. Ada nggak kita lihat cahaya matahari? Ada. Kalau nggak ada kita nggak akan terang walaupun pakai lampu. Air itu termasuk abiotik. Nah, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tidak hidup di sebuah lingkungan inilah disebut dengan ekosistem. Makanya nanti ada ekosistem sungai, ada ekosistem danau, ada ekosistem laut. Kemudian ada populasi. Ya, kumpulan individu, sekelompok manusia, sekelompok hewannya, sekelompok tumbuhannya, itu kumpulan individu namanya. Dan juga ada komunitas. Tempat tinggal kita disebut habitat nanti. Kita masuk ke dalam pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu ada 3 macam. Yang pertama hewan herbivora, yang kedua karnivora, ketiga omnivora. Secara umum, hewan herbivora ini adalah hewan pemakan biji-bijian atau tumbuhan. Nah, yang kedua namanya karnivora, hewan pemakan daging. Contohnya burung elang, macan, harimau, singa, serigala. Nah, yang terakhir nih, hewan yang rakus, apa aja dimakan.
Ini disebut dengan omnivora, hewan pemakan segalanya. Contohnya apa? Babi. Oh, pasti kenal ini mana? Ya, Uak dan kawan-kawan. Tugas kalian dua nanti dari video ini. Satu, tuliskan apa binatang yang terdapat dalam video tersebut. Yang kedua, tugas kalian nanti adalah kelompokkan dia masuknya kemana. Dia masuk kemana? Apa masuk herbivora, karnivora, atau omnivora? Silakan diperhatikan. Nanti isi LKPD-nya. Jenis makanan apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang Pertama, ada 2 tugasnya. Sebutkan hewan-hewan yang terdapat di gambar tadi, video tadi. Nah, dia termasuk yang mana tuh? Mana yang herbivora, mana yang omnivora, mana yang karnivora. Setelah ini nanti kalian mengisi soal ulangan harian. Terdapat pada teks nomor 1 nih. Bikin pertanyaan nih dari sini. Pakai kata apa, di mana, kapan, siapa, boleh. Depannya itu buat pertanyaan. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Kelompoknya Azra. Tumpukan sampah terlihat di kali Taman Harapan Baru, Kota Bekasi. Ditemukan juga tempat penjualan hewan kurban. Tadi sudah dibacakan oleh masing-masing kelompok tentang ide pokok dari artikel yang ditampilkan tadi ya. Nah, yang pertama hampir semuanya betul di paragraf pertama. Nah, yang memang agak banyak yang salah itu di paragraf kedua. Yang ketiga ini sedikit tapi pada bingung ya. Nah, yang ketiga ini adalah kalau kita ambil ide pokoknya yaitu sampah yang ada di kali tersebut merupakan sampah kiriman. Tentang ekosistem tadi ya, yaitu apa? Bahwa di dalam sebuah ekosistem terdapat berbagai macam makhluk hidup. Nah, kebetulan tadi yang kita bahas berkaitan untuk KB1 adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. 3. 1. Herbivora. Ya, contohnya kambing, sapi, ya, kuda. Yang kedua, karnivora. Contohnya apa? Buaya. Apa lagi? Ada lagi yang ketiga, omnivora. Contoh yang paling dekat apa sama kita? Ayam. Ya, baik. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa diterima dengan baik dan ada kesan yang kalian dapatkan. Ya, belum pulang kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Ya. Karena mau pulang senang. Anak kambing saya ada di pohon madu. Mana di mana dengan anak saya. Ya, baik, pembelajaran hari ini berakhir. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas di antaranya adalah tentang masing-masing atau contoh-contoh ekosistem secara khusus dan lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu selanjutnya silakan dipimpin oleh salah seorang di antara kalian untuk membacakan doa pada ini. Silakan dipimpin kawan-kawan untuk baca doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.